Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marizah Regita Padmarini, mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan learning journey saya untuk mata kuliah Keuangan Publik pada RPS 1. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu keuangan publik, apa saja ruang lingkupnya, apa saja tugas negara dalam perekonomian, dan perbedaan pengelolaan keuangan institusi pemerintah dan non-pemerintah. Keuangan publik adalah sistem yang mengatur bagaimana uang negara diproses, dikelola, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Keuangan publik ini mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Keuangan negara dalam konteks di Indonesia adalah dari sisi objek meliputi semua hak yang dapat dinilai dengan uang dan dijadikan milik negara. Dari sisi subjek meliputi seluruh subjek yang memiliki atau yang menguasai objek, yang mana di sini yaitu pemerintahan pusat atau daerah, perusahaan daerah atau negara, dan badan lain yang ada kaitan dengan keuangan negara. Kemudian dari sisi proses, yaitu keuangan mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek atau perumusan kebijakan. Antara kebijakan, keuangan, dan manajemen itu saling berkaitan. Dan dari sisi tujuan, yaitu ada kegiatan dan hubungan dalamnya dengan hukum karena berkaitan dengan hak dan kewajiban. Keuangan negara mencakup berbagai aspek yang penting dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan negara demi mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Yang pertama itu ada hak negara, yakni ada 3. Yang pertama adalah hak memungut pajak. Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai sumber pendapatan utama. Kedua adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang. Jadi negara berwenang mencetak dan mengatur peredaran uang melalui lembaga yang berwenang, seperti Bank Sentral, contohnya Bank Indonesia. Yang ketiga adalah melakukan pinjaman. Negara berhak melakukan pinjaman dari baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendanai defisit anggaran atau proyek pembangunan. Selanjutnya ada kewajiban negara, yakni yang pertama adalah menyelenggarakan layanan umum. Jadi negara berkewajiban untuk menyediakan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Yang kedua adalah membayar tagihan pihak ketiga. Jadi negara harus memenuhi kewajiban keuangan kepada pihak ketiga seperti pembayaran kontraktor atau penyedia jasa dalam proyek pemerintah. Yang ketiga adalah penerimaan negara, meliputi semua pendapatan yang diperoleh negara. Yang keempat ada pengeluaran negara, mencakup seluruh belanja yang dilakukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Yang kelima, ada penerimaan daerah. Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, baik dari pajak daerah, retribusi, data transfer dari pemerintah pusat, maupun pendapatan daerah lainnya. Yang keenam, pengeluaran daerah, yakni mencakup belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di tingkat lokal. Yang ketujuh, kekayaan negara atau daerah, yang meliputi uang, surat berharga, piutang, dan barang milik negara atau daerah, hak-hak yang dimiliki nilai ekonomi, kekayaan yang dipisahkan yang diletakkan pada BUMN atau BUMD. 8 adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah. Dan 9 adalah kekayaan pihak lain dengan fasilitas pemerintah, yakni kekayaan diperoleh dari pihak lain dengan bantuan fasilitas dari pemerintah seperti subsidi, bantuan teknis, atau pinjaman lunak. Yang ke-10 ada kekayaan pihak lain yang dikelola berdasarkan kebijakan pemerintah. Tugas negara dalam perekonomian mencakup berbagai peran penting yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Tugas negara dalam perekonomian ini meliputi yang pertama, negara menjaga stabilitas harga dan mengurangi inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, negara bertugas mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil melalui pajak progresif dan subsidi. Tiga, negara menyediakan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Keempat, negara melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor publik dan sektor swasta saling terkait dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam penyediaan faktor produksi. Pengelolaan keuangan pada keduanya berbeda dalam hal seperti yang pertama di sektor swasta. Jadi sektor swasta itu pembiayaan usahanya didasarkan pada manajemen keuangan yang dirancang untuk mencapai laba melalui strategi terbaik. Sektor publik, pemerintah mengelola anggaran berdasarkan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pangan, sandang, pendidikan, dan infrastruktur. Jadi, perbedaan utama terletak pada tujuan dan mekanisme pembiayaan, di mana sektor swasta itu lebih berorientasi pada laba, sedangkan sektor publik fokus pada pelayanan masyarakat. Nah, itu dia learning journey saya pada RPS 1 mata kuliah Keuangan Publik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua yang menyaksikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.